Nah, hukum subuh itu bid'ah. Kalau bid'ah nggak boleh kita ikut. Sekarang kalau kita sholat di belakangnya, orang yang kunut subuh jangan ikut kunutnya dia. Kalau imamnya kunut, apa kunut? Tapi kalau dia sujud wajib ikut karena kita bermakmum dengan imam. Kalau bid'ah nggak ada istilah dia. Bid'ah ya bid'ah. Sekarang kalau kita sholat di belakangnya, orang yang kunut subuh, mereka kunut dia pun mereka kunut, jangan ikut kunutnya dia. Kalau kau tidak mau kunut, jangan ikut sholat. Nah, ini teman-teman Aswaja dan teman-teman Wahabi, katanya Syekh Yazid Jawas ini berguru ke Arab Saudi, bahkan katanya pernah mulazamah dengan Syekh Utsaimin. Tetapi kenyataannya kenapa Syekh Yazid Jawas ini banyak berbeda dengan pendapatnya ulama-ulama Saudi sendiri, bahkan berbeda dengan pendapatnya Syekh Ibnu Taimiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja dan seluruh subscriber Avanti Channel dimanapun berada, semoga Allah senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya kepada kita semua, dan semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan kelancaran rezeki kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Salah seorang Ustadz Wahabi yang sudah terkenal sekali, yaitu Ustadz Yazid Jawas. Ini pentolan Ustadz Wahabi di Indonesia. Dalam salah satu fatwanya, beliau itu menjelaskan bahwa kunut subuh ini bukan masalah ijtihadiyah. Kalau sudah bid'ah, ya bid'ah, bukan masalah ijtihadiyah lagi. Bahkan kata Syekh Yazid Jawas, jika ada imam yang kunut subuh, makmumnya gimana? Maka sikap makmum, kata Yazid Jawas, tidak boleh ikut, karena yang dilakukan imam itu adalah perkara bid'ah. Tapi kalau sujud, ya harus ikut. Nah, ini nggak usah pakai dalil, ini saja sudah gimana, nggak masuk akal. Kalau makmum sudah yakin bahwa yang dilakukan oleh imam itu adalah perkara bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat, dan kesesatan itu di neraka, haruskah kita itu mau bermakmum terhadap orang yang calon neraka? Seharusnya begitu. Jadi kata orang Madura, san jangan bermakmum terhadap imam itu, ndak usah. Tapi yang akan saya komentari di sini adalah masalah tidak boleh ikut terhadap imam yang melaksanakan kunut, karena kunut subuh itu adalah bid'ah. Kalau masalah tentang hukumnya kunut subuh, ini memang masalah ijtihadiyah ya Pak Yazid Jawas, bukan masalah bid'ah menurut Anda itu. Ini sudah terjadi perbedaan di antara empat mazhab. Kalau Hanafiyah dan Hanabilah ini mengatakan tidak disunahkan kunut subuh. Sementara kalau Syafi'iyah dan Malikiyah ini mensunahkan kunut subuh. Tetapi beda tempat. Kalau Malikiyah itu sebelum ruku, tapi kalau Syafi'i itu setelah i'tidal, setelah bangun dari ruku. Itu perbedaannya. Kali ini saya tidak akan membahas masalah hukum kunutnya, tetapi yang akan saya komentari dari pendapatnya Syekh Yazid Jawas ini adalah tentang seseorang makmum tidak boleh mengikuti imam yang melaksanakan kunut subuh. Tapi kalau sujudnya, rukuknya, dia harus ikut katanya. Baik teman-teman, sebagaimana biasa, saya akan menyanggah pendapatnya Syekh Yazid Jawas ini dengan menggunakan referensi dari ulama-ulama mereka sendiri, baik dari ulama Saudi ataupun pendapat junjungan orang-orang Wahabi, yaitu Syekh Ibnu Taimiyah. Mari kita preteli satu persatu. Baik teman-teman, kita mulai dari fatwanya Syekh Muhammad Shaleh Al-Munajjid. Beliau ditanya tentang hukumnya jika kita bermakmum terhadap imam yang membaca kunut dengan sirron, dengan lirih. Apakah kita ikut kunut atau malah diam? Langsung jawabannya ya. Wala farqa fi ma dzakarnahu min mutaba'atil imami baina ayyujhiral imamu bil kunuti aw yusirra. Tidak ada perbedaan, sebagaimana yang telah saya jelaskan di muka, tetap mengikuti imam yang kunut itu, baik imam itu menyaringkan kunutnya atau melirihkan suara kunutnya.
Faida jaharul imam, apabila imam itu menyaringkan bacaannya, kita makmum bagaimana? Ammanal makmumu ala du'aihi, maka makmum mengamini. Wa in kana yusirru bi du'aihi, apabila imam itu melirikkan bacaan doa kunutnya, kama warada fi su'al, sebagaimana yang ditanyakan dalam teks atau redaksi soal, fa innal makmuma yaqnutu fi nafsihi, maka makmum tetap disunnahkan untuk mengikuti imam. Kunut juga, ia doa sendiri, kunut sendiri, hatta yafrugha imamuhu, sampai imam selesai membaca kunut. Waqad dzakara Ibnu Muflih fil Furu', Ibnu Muflih menjelaskan di dalam kitabnya Al-Furu' juz 1 halaman 542, riwayatun anil imami Ahmad, satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hambal, annahu illam yasma' al-imama, apabila tidak mendengar terhadap kunutnya imam, doa, maka dia doa sendiri. Wa hadza wa in kana fi kunutil witri, ini sekalipun di kunut witir. Selanjutnya beliau menjelaskan memang ada riwayat tentang masalah mengikuti imam di dalam kunut subuh ini. Yang pertama diam, yang kedua mengikuti imam sebagaimana di dalam witir. Wa dzakarul Mawardi fi tashihi, menurut Imam Mawardi di dalam tashihnya, an-sahih annahu yutabi'uhu fa yu'minu wa yad'u, maka yang sahih adalah mengikuti imam dan mengamini bacaannya imam, serta kalau imamnya itu lirik, ya berdoa sendiri. Di atasnya itu Syekh Shalih Al-Munajjid mengutip pernyataannya Ibnu Taimiyah. Wa qala Syekhul Islam rahimahullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, idza tadal ma'mumu biman yaqnutu fil fajri awil witri qanata ma'ahu, apabila makmum mengikuti imam yang berkunut baik di sholat fajar atau sholat witir, maka makmum itu ya kunut bersama imam. Sawaun qanata qabla ruku' aw ba'dahu, baik imam itu kunut sebelum ruku' sebagaimana madhabnya Malikiyah, au ba'dahu, atau setelah ruku' sebagaimana madhabnya Syafi'iyah. Wa in kana la yaqnutu lam yaqnut ma'ahu, apabila imam itu tidak kunut, ya jangan kunut sendiri, pokoknya harus ikut imam. Ini menurut pendapatnya Ibnu Taimiyah. Sekarang kita pindah ke penjelasannya Syekh Ibnu Utsaimin. Ketika Syekh Ibnu Utsaimin ini ditanya tentang masalah mengikuti imam yang kunut. Indana imamun yaqnutu fi sholatil fajri fi sifatin daimatin fahal nutabi'uhu wa hal nu'amminu ala du'aihi. Kami punya imam, setiap hari ia selalu kunut subuh. Apakah kita harus mengikutinya? Wa hal nu'amminu ala du'aihi, apakah kita akan mengamini doanya? Nah, bagaimana jawaban beliau? Fa ajaba rahimahullah biqaulihi, man shalla khalfa imamin yaqnutu fi sholatil fajri falyutabi'il imama fil kunuti fi sholatil fajri. Barang siapa yang sholat di belakang imam yang kunut di sholat fajar, di sholat subuh, maka dia harus mengikuti imam tersebut untuk kunut di sholat subuh tersebut. Wa yu'ammin ala du'aihi bil khair, dan mengamini doanya imam. Wa qad nassa ala dalika al-imamu Ahmad rahimahullah, ini sudah dinas oleh Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah. Nah, untuk orang-orang Wahabi ini jelas Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Shalih Al-Munajjid, kemudian Ibnu Taimiyah, kemudian Imam Ahmad bin Hambal ini malah menyuruh kita untuk mengikuti imam yang kunut, bukan malah seperti fatwanya Syekh Yazid Jawas yang melarang kita untuk mengikuti kunutnya imam. Padahal dia bermakmum terhadap imam yang melaksanakan kunut. Semua ulama Anda, ulama Wahabi dan syekh-syekh Wahabi, termasuk Imam Ahmad bin Hambal, salah satu mujtahid yang banyak diikuti oleh orang-orang Wahabi, dan juga Ibnu Taimiyah, salah satu ulama sanjungan Wahabi, ini malah menganjurkan kita mengikuti makmumnya, itu mengikuti imam yang melaksanakan kunut dan mengamini doanya.
Silakan ya untuk teman-teman Wahabi, selamat berpikir Anda semua ini. Anda lebih memilih Syekh Yazid Jawas atau memilih ulama-ulama yang telah kami baca kitabnya ini, yang sudah kealimannya diakui oleh dunia internasional. Nah ini teman-teman Aswaja dan teman-teman Wahabi, katanya Syekh Yazid Jawas ini berburu ke Arab Saudi, bahkan katanya pernah mulazamah dengan Syekh Utsaimin. Tetapi kenyataannya kenapa Syekh Yazid Jawas ini banyak berbeda dengan pendapatnya ulama-ulama Saudi sendiri. Bahkan berbeda dengan pendapatnya Syekh Ibnu Taimiyah. Apakah pendapatnya Syekh Utsaimin ini dan pendapatnya Syekh Ibnu Taimiyah ini tidak berlandaskan dengan Al-Quran dan hadis, alias pendapat Syekh Wahabi dan pendapat Ibnu Taimiyah ini hanya berdasarkan pikirannya belaka, tidak berdasarkan dalil yang benar yang punyanya Syekh Yazid Jawas? Atau sebaliknya, hanya Syekh Yazid Jawas yang mengandalkan pikirannya belaka? Selamat berpikir untuk teman-teman Wahabi. Wa akhiran bini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.